Semoga kerja sama kita berhasil. Bab 134. Benar, itu adalah rambut keriting. Perlina mengambil rambut keriting itu, membersihkan debu di atasnya, membuka rambut keriting yang sangat lembut, membuka bagian rambut yang terpelintir, menyuruh Derik mendekat. "Derik, kamu jangan bergerak dulu, Tante bantu kamu memakainya." "Baik, Tante." Derik sangat bekerja sama dan berdiam diri. Perlina sudah sangat sering memakai rambut palsu, dan ini adalah pertama kalinya dia memakaikan rambut palsu pada orang lain. Untungnya rambut Derik pendek, bahkan tidak perlu menggunakan pengikat rambut. Langsung memakaikan rambut keriting itu di kepalanya, juga bisa langsung menutupinya. Derik yang memakai rambut keriting seperti berubah menjadi orang lain, terlihat imut dan modern. Demi dandanan hari ini, dia juga bersikeras untuk mengganti baju yang lebih besar. "Ternyata dari awal kamu sudah mempersiapkannya ya?" Perlina juga menyadari kalau anak ini sudah merencanakannya, hanya menunggunya setuju saja. Kecil-kecil sudah begitu pintar menjebak. Tapi begitu saja masih tidak cukup. Tampangnya kalau dilihat dengan seksama bisa dilihat dengan jelas. Apalagi itu adalah pengacara yang sangat memperhatikan setiap detail. Sama sekali tidak bisa menyembunyikannya dari Yos. Derik memakai kacamata hitam, membuat postur yang hip hop, dengan keren berkata, "Masih ada ini." Bagus. Tapi Tante akan tambahkan sesuatu untukmu." Perlina juga mendapatkan satu ide. Dengan senang berlari ke kamarnya, mengambil eyeliner yang tahan air dan menggambar sebuah tai lalat di samping mulut Derik. Perlina melihat ke kiri dan ke kanan, menganggukkan kepala. Walaupun mengurangi ketampanannya, sama sekali tidak terlihat seperti orang aslinya. Sudah selesai. Begini sudah tidak akan gagal. Walaupun ibu berdiri di hadapanmu, dia mungkin tidak akan mengenalimu. Derik asalkan menggeleng kepalanya, mau rambut keriting itu juga ikut bergerak. Sangat mengganggu. Tapi siapa yang menyuruhnya memiliki gen yang begitu sempurna? Bagaimanapun sangat menarik orang. "Tenang saja, kalau ibumu melihatmu, dia juga tidak akan mengenalmu." Perlina menepuk dada menjamin itu tidak akan terjadi. Jangankan Darlin yang tidak kenal, dia sendiri yang mendandaninya saja sudah hampir tidak mengenal Derik. Derik yang seperti ini terlihat sangat hip hop. Semua persiapan sudah beres, hanya perlu alasan untuk mengajaknya bertemu. "Tante, bagaimana kita mengajak ayah keluar?" Perlina mengerutkan dahi. Benar juga, tidak bisa sembarangan mengajak Yos keluar kan? Dia yang curigaan sangat mudah dicurigai. Bagaimana ini? Sudah ada ide. Kerutan dahi Perlina mulai menghilang. Dengan senang dia berkata, "Semalam Tante belum selesai mewawancarai Yos. Hari ini kebetulan ada kesempatan." "Tante, kita menghindari waktu istirahat ibu." Derik memperingati. "Kesayanganku memang lebih pintar." Perlina pun memegang wajah Derik dan menciumnya. Roti rasa mentega, sangat suka. "Tante, cepat lepaskan aku. Rambutku sudah berantakan nih." Derik dengan suara lembut memprotes pada Perlina. "Baik-baik, tidak menyentuhmu lagi, si keriting." Perlina pun melepaskannya. Bagaimana ini? Dia seperti menjadi nenek-nenek. Orang yang bekerja di kantor pengacara pada hari Minggu tidaklah banyak. Yanti juga tidak ada.
Saat istirahat siang, Darlin hanya makan sendirian di kantin. Di depan pintu malah ada sebuah bayangan yang sedang menunggunya. "Darlin, aku ada di sini." "Selena, kenapa kamu masih ada di sini?" Darlin pun mengerutkan dahi. Semalam Yanti barusan memperingatinya. Aurel pernah mengajak Selena keluar, tapi Selena tidak pernah melakukan apapun padanya. Dia juga tidak mungkin menjauhinya, kan? "Aku sedang menunggumu. Aku pikir Kak Yanti tidak ada. Aku bisa menemani Kak Darlin." Selena adalah pekerja magang. Sesuai dengan usianya, dia bisa memanggil Darlin kakak. Tapi Darlin tetap merasa aneh. Bukan karena hal lain, karena wajah Selena yang sengaja menunjukkan kepolosan itu. Dia pun pura-pura tidak ada yang terjadi dan berkata, "Terima kasih Selena. Sebenarnya kamu tidak perlu begitu merepotkan menungguku." "Tidak merepotkan kok. Awalnya aku memang ingin menemani Kak Darlin makan, tapi tidak menemukan waktu. Sekarang Kak Yanti tidak ada. Aku pun bisa menemanimu makan bersama." Selena adalah gadis kecil yang masih tidak tahu apa-apa. Dengan polos berkata, "Selalu tidak menemukan waktu. Apakah dia mengatakan Yanti sengaja menyuruhnya jangan datang? Benar-benar polos ya." "Lain kali aku akan membantumu menanyakan pada Yanti, kenapa biasanya saat makan tidak bersama denganmu." "Oh, tidak perlu Kak Darlin. Ini hanyalah masalah kecil. Ayo kita pergi." Tangan Selena mengepal, berpura-pura tidak mengetahui apapun. Darlin juga tidak meneruskan pembicaraannya, turun dengan Selena, berharap Selena tidak seperti yang dia pikirkan. Setelah orang di kantor sudah hampir pergi semua, dua bayangan di depan pintu baru diam-diam muncul. Saat masuk ke depan pintu juga berpura-pura tenang dan masuk ke dalam. Customer service yang melihat Perlina juga tidak asing, hanya melihatnya sejenak. Siapa anak kecil ini? Dalam hatinya merasa heran. Karena formalitas kerja membuatnya tidak boleh menanyakannya. "Nona Perlina, ada urusan apa?" "Aku belum mewawancarai pengacara Yos. Apakah sekarang dia ada waktu?" Perlina dengan ekspresi serius bertanya, seperti menyadari pandangan customer service itu dan menjelaskannya. "Ini adalah anak keponakanku. Tidak ada yang menjaganya, jadi aku membantunya menjaganya dulu. Tidak mengganggu pekerjaan. Semalam ada janji, jadi customer service langsung membawa mereka masuk. Sekarang Perlina tidak membuat janji. Dia juga tidak bisa langsung membawanya masuk ke dalam." "Nona Perlina, kamu tunggu sebentar." "Tidak masalah, kamu telepon dan tanyakan dulu." Perlina melambaikan tangan, berpura-pura tenang. Tatapannya malah terlihat khawatir. Yos mengira dirinya adalah presiden yang hanya bertemu saja perlu melaporkan. Tapi Perlina tetap dengan sabar menunggu customer service untuk menelpon. "Baik, aku mengerti." Customer service itu lalu menutup telepon dan berkata pada Perlina, "Pengacara Yos menyuruhmu langsung masuk mencarinya saja." "Oke, terima kasih." Tangan Perlina dilambaikan di belakang. Derek pun menggandengnya. Perlina pun berlenggak-lenggok membawa Derek masuk ke dalam. Mereka berdua saat di perjalanan datang sudah membicarakannya. Derek adalah anak dari keponakan jauhnya. Nama panggilannya Puding. Nama aslinya tidak perlu disebutkan. Tahun ini sudah berusia 5 tahun. Dengan tinggi badan Derek tidak akan ketahuan. Sangat perfect. "Sayangku, sudah siap belum?" Sebelum mengetuk pintu, Perlina dengan suara kecil bertanya pada Puding yang ada di sisinya.
Derek pun menganggukkan kepala, menggandeng tangan Perlina dengan semakin erat. Perlina tahu Derek sedikit tegang, lalu dia pun tertawa. Tenang sayang, ada tante. Tidak akan membiarkan pria jahat itu menelanmu. Tante, hati-hati dengan panggilanmu. Derek mengingatkannya. Begitu cepat sudah berakting, aku sudah mengerti keponakanku. Perlina pun mengetuk pintu. Lalu di dalam terdengar, masuk. Derek pertama kali mendengar suara Yos, lebih kurang pasti akan merasa tegang.